Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Azza wa Jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam ini kita melanjutkan surah Al-Kafirun. Sebagaimana pertemuan sebelumnya kita ngambil mukaddimah dari surah Al-Kafirun ini adalah atau disebut dengan suratul Bara'ah, surah keterbebasan kita dari berbagai bentuk kesyirikan dan kekufuran. Jadi orang yang membaca surah ini adalah dia mengikrarkan dirinya tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah mengambil dari mukaddimah dari surah Al-Kafirun, maka kita lanjutkan pada pembahasan tafsirnya. Pesan yang disampaikan dalam surah Al-Kafirun ini termasuk Makkiyah dan mengajarkan tentang ketegasan dalam berakidah. Ketegasan dalam berakidah atau dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada qiraah, di sini ada dijelaskan ada qiraah. Waliyadini. Waliyadini itu dibaca oleh Hafiz dan Nafi', kita sampaikan minggu yang lalu, dibaca waliyadini. Sedangkan oleh qiraah yang lainnya membaca walidini. Baik. Mari kita lihat dari sisi tafsirnya, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah. Kita kemarin sampai sini dari ayat yang pertama. Ya ayyuhal kafirun. Jadi qul katakanlah. Jika Allah kemudian di sini kita lihat qul. Katakanlah Nabi Muhammad. Berarti yang memerintahkan Allah. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan dengan tegas kepada orang-orang kafir yang meminta Nabi Muhammad kemudian meninggalkan agamanya dengan imbalan kayak yang kita sebutkan macam-macam kemarin Bapak Ibu. Ada dijadikan Nabi sebagai orang paling kaya se-Makkah. Kemudian Rasul juga akan dinikahkan dengan perempuan manapun yang disuka dan akan dijadikan sebagai pemimpin bagi mereka dengan syarat Nabi itu menyembah Tuhan mereka 1 tahun terlebih dahulu, baru nanti mereka ini orang-orang kafir akan menyembah Tuhannya Nabi Muhammad 1 tahun kemudian. Itu jadi konsekuensinya demikian. Istilahnya adalah tidak ada makan siang gratis. Tidak ada makan siang gratis. Kalau Nabi Muhammad diberi fasilitas oleh orang-orang kafir seperti yang mereka sampaikan, itu bukan tanpa sebab, tapi ada tujuannya agar Nabi Muhammad SAW itu tidak berdakwah. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini adalah panggilan. Ya ayyuha. Ada memberi makna tanbih, peringatan. Hai, gitu. Kalau kita panggil orang jauh kan, hai. Jadi orang nanti yang dipanggil, dia panggil saya ya. Ada perhatian. Nah, setelah memberikan perhatian, baru disampaikan al-kafiruna, orang-orang kafir. Bapak Ibu, di sini mereka yang tidak beriman kepada Allah tidak dipanggil dengan nama binatang.
Tidak dipanggil dengan nama yang buruk, bukan. Bukan nama yang kemudian adalah merendahkan sisi kemanusiaannya, bukan. Al-kafiruna adalah orang-orang kafir, orang yang tertutup hatinya dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dikambing-kambingkan dan juga tidak didomba-dombakan. Nah, kita ke di sini. Siapakah yang dimaksud dengan al-kafiruna? Maka disampaikan bahwa memiliki dua makna secara umum adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah, al-kafiruna. Tapi konteks, kalau dilihat ayat pertama surah Al-Kafirun ini adalah bagi zu'ama usyirki fi Makkah. Para pemimpin orang-orang musyrik Makkah. Zu'ama usyirki fi Makkah. Masa awal dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam di Makkah itu lebih dikenal atau disebut dengan orang-orang musyrik Makkah. Tidak menggunakan sebutan orang-orang Yahudi pada awal dakwah Rasul SAW di Makkah ini. Lebih banyak asyirk fi Makkah. Karena mereka menyembah patung dan berhala. Kalau orang-orang Makkah, Bapak Ibu, ditanya, wala in sa'altahum, kalau kalian menanyakan kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallahu. Mereka tahu, yang menciptakan itu adalah Allah. Yang mereka tahu. Lafal Allah itu mereka tahu. Mereka kenal. Dari mana? Dari generasi sebelum-sebelumnya. Termasuk Makkah yang setiap tahun itu didatangin oleh orang-orang Jaziratul Arab khususnya. Mereka berhaji itu menggunakan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mereka mengenal Islam dengan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi mereka yang tinggal berada di luar daripada Makkah. Sedangkan yang berada di Makkah lebih dominan paganisme. Mereka menyembah patung dan berhala. Patung dan berhala. Kalau kita lihat Bapak Ibu, patung dan berhala itu kan itu kemudian kalau kita lihat asal-usul yang disampaikan oleh Sofi Rahman Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum itu adalah diambil dari Suriah. Jadi ada yang dibawa ke Makkah. Asal-usulnya dibawa ke Makkah. Jadi orang kemudian asal mulanya disampaikan itu yang berupa patung orang adalah mereka orang soleh zaman dulu. Zaman dulu dibuatkan patung agar dikenal. Kalau kamu suka menyimpang, berbuat maksiat, kalau perilakunya itu bejat, dilihat kamu nggak malu ya sama orang ini. Nah itu yang dituju adalah patungnya. Kamu nggak malu ya dengan ini. Jadi kisah patung itu adalah untuk mengingatkan, kamu nggak malu ya dengan orang ini. Tapi kan kemudian sejarah turun-temurun dari generasi ke generasi tidak bersambung ceritanya. Sehingga kemudian dikultuskan. Awalnya kemudian dikultuskan. Kemudian dimintalah kemudian patung itu untuk mengabulkan hajat keinginannya. Terus menerus sehingga kemudian menjadi ritual penyembahan. Nah kalau kita misalkan tidak sampaikan pada generasi kita setelah kita nantinya di Jalan Magelang apapun di mana itu kan juga banyak patung kan gitu. Itu kalau misalkan tidak disampaikan maksud dan keberadaannya itu bisa bermakna negatif nantinya, malah nanti dikultuskan. Maka perlu kita sampaikan bahwa itu bukan untuk disembah. Itu bukan untuk disembah. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir zu'ama syirki fi Makkah, para pemimpin kafir di Makkah. Kembali kepada al-kafiruna. Bapak Ibu, jadi Allah kemudian memanggil dalam bentuk isim ya. Bukan kemudian menyebutkan dengan dalam bentuk fi'il mudhari'nya. Kafara yakfuru. Kufron kafirun makfurun. Ukfur la takfur. Makfarun mikfarun. Jadi kafiruna itu dari kata kafirun, kafirani, kafiruna. Kafirani, kafiruna. Jadi dalam bentuk jamak dan jamaknya adalah untuk laki-laki. Kalau disebut laki-laki, kafiruna lelaki yang kafir, perempuan masuk di dalamnya. Mu'minuna untuk orang mukmin laki-laki, maka mukmin perempuan masuk di dalamnya. Tapi kalau misalkan disebut mukminatu, perempuan-perempuan mukmin, laki-laki nggak bisa masuk. Tidak include dari lafal tersebut. Tidak termasuk yang dimaksud oleh kata tersebut.
Kalau yang disebut laki-laki, perempuan masuk. Tapi kalau yang disebut dengan perempuan, laki-laki tidak bisa masuk. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Apa yang kemudian Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW ini, maka ini menjadi perhatian bagi kita. Allah memberikan firman kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad melaksanakan, ini juga berlaku kepada kita. Bapak Ibu, pernah mungkin kita dapatkan sirah, Rasul itu memiliki tetangga yang muslim, ia juga pernah memiliki tetangga yang non-muslim. Tapi Rasul kemudian tidak menyakiti dan tidak disakiti oleh tetangganya yang non-muslim tadi. Kalau di Madinah, Rasul punya tetangga orang Yahudi. Di Makkah juga Rasul punya tetangga orang kafir. Kalau di Makkah orang kafir itu lebih percaya menitipkan barang-barangnya kepada Nabi Muhammad SAW dibanding daripada dengan sesama mereka. Karena Nabi Muhammad juga amanah. Nabi Muhammad adalah amanah. Artinya di sini bahwa kalau disebut kul ya ayyuhal kafirun, maka ada pesan di sana. Secara akidah berbeda, tapi dalam hal muamalah, interaksi sosial, tonggo teparo, kemudian bertetangga, itu boleh-boleh saja. Dan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan tetap dijaga akhlaknya dengan akhlak yang baik. Nah, itu yang perlu kita pegang di situ. Akidahnya berbeda, iya. Sehingga kemudian saling memahami, oh karena keimanannya berbeda, kita tidak memaksakan dia mengikuti tradisi keagamaan kita, dan mereka juga tidak memaksakan kita untuk mengikuti tradisi keagamaan mereka. Itu yang perlu dijaga. Tidak saling memaksakan. Tapi memahami satu dengan yang lainnya. Itu dalam hal akidah. Tegas, iya, harus tegas. Nikah beda agama, Bapak Ibu. Kalau misalkan nikah beda keyakinan, dia sama ya, beda keyakinan. Tapi ini bukan keyakinan dia. Dia yakin diterima, dia yakin, dia tidak yakin kalau diterima. Bukan itu. Tapi keyakinan ini adalah masalah akidah. Kita ingat ketika kita membahas surah Al-Lahab, pernah kita sampaikan. Rasul SAW setelah menerima wahyu tentang Islam, mengajak keluarganya untuk berislam. Termasuk juga putrinya. Putra-putrinya diajak masuk Islam. Ruqayyah itu dulu menikah dengan putranya Abu Lahab. Jadi dalam buku tokoh-tokoh yang diabadikan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Rasul itu pernah besanan dengan Abu Lahab. Sebelum turunnya Islam. Sebelum. Karena Khadijah binti Khuwailid melihat bahwa anaknya Abu Lahab itu orang baik secara perilaku. Secara perilaku adalah orang baik. Sehingga kemudian dinikahkan dengan Ruqayyah binti Muhammad bin Abdullah. Tapi setelah turunnya wahyu ini, maka Rasul mengajak Ruqayyah, putrinya, untuk masuk Islam. Dan mau masuk Islam. Nah, putranya Abu Lahab tidak mau masuk Islam. Kenapa? Di bawah ancaman bapaknya Abu Lahab. Jadi sampai kemudian gini, kalau kamu sampai masuk Islam, dan putus hubungan kekeluargaannya. Nasabnya itu dikatakan dianggap putus. Kalau sudah putus berarti tidak ada hubungan ayah sama anak. Tidak ada hubungan orang tua dengan anak. Itu kalau di dunia Arab bahaya. Karena kalau anak misalkan ada yang menyakiti, kabilah tidak bisa memberikan pembelaan dan perlindungan. Karena dia sudah dikeluarkan dari nasab kabilahnya itu. Nah, karena yang laki-laki, Utbah ini tidak mau masuk Islam, maka Rasul memutuskan untuk pisah. Nah, ini yang kemudian kita pegang. Bapak Ibu, dalam fikih Islam juga akan disampaikan bahwa nikah kalau misalkan laki-laki muslim, kan baiknya, karena kita adalah umat Nabi Muhammad SAW, maka kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul SAW. Lelaki muslim, nikahnya dengan siapa Bapak Ibu? Perempuan muslimah. Sesoleh-solehnya lelaki ini kan tidak boleh menikah dengan yang soleh kan? Harus menikah dengan solehah gitu. Sesoleh-solehahnya perempuan nggak boleh menikah dengan solehah, harus dengan yang soleh gitu. Nah, kita sebagai orang tua Bapak Ibu punya kewajiban dan juga punya pertanggungjawaban di hadapan Allah untuk mengusahakan menikahkan putra-putri yang muslimah dengan pasangannya. Kalau laki-laki dengan perempuan, laki muslim dengan muslimah, kalau muslimah dengan muslim. Itu menjadi tanggung jawab. Bukan masalah tren. Wah, tren biar beda.
biar nanti jadi artis misalkan, jadi perbincangan karena nikah beda agama. Bapak Ibu pernah melihat, ya kalau di luar kan ada yang nikah dengan jembatan, yang pernah viral di Jawa Timur menikah dengan hewan itu hanya terus minta maaf kan, ternyata itu katanya dibuat konten, ada kan menyinggung masalah agama jadi sangat riskan, sensitif. Nah kalau misalkan bisa berbeda agama, ya harus bisa. Masalahnya nanti adalah ketika ditanya, Pak Ustadz, saya muslimah, suami saya tidak muslim, kami sudah berumah tangga sekian belas tahun, kami punya anak, kami bagi-bagi, anak pertama ke masjid, anak kedua tidak ke masjid, bagi-bagi. Maka nanti pembahasan menjadi rumit. Nah, bagi kemudian yang masih muda-muda, yang akan menikah, sudah masuk usia pernikahan, maka yang dilihat adalah pasangan dari sekufu adalah agamanya sama Islam. Maka nanti dalam melaksanakan ibadah itu menjadi mudah mengkomunikasikan, Bapak Ibu jamaah. Nah, ini juga demikian, kul ya ayyuhal kafirun. Maka ini kalau sudah berbicara tentang masalah akidah, tegas. Berbeda dengan masalah muamalah, masih diperbolehkan. Kita itu berinteraksi dengan siapapun, dengan interaksi yang baik, itu boleh. Tapi kalau masalah masuk dalam ranah akidah, jadi tidak boleh. Beberapa hal yang harus kita jaga dalam berkeluarga adalah masalah pergaulan. Terutama kemudian Bapak Ibu yang dititipi oleh Allah dengan anak perempuan. Dalam kitab Adabul Mufrad, kumpulan hadis dari Imam Bukhari itu, disebutkan, orang tua yang kemudian memiliki 2 anak perempuan, dididik dan dibimbing dengan baik, sampai akhirnya dewasa juga menjadi anak-anak yang baik, putri-putri yang salihah, maka baginya adalah surga. Kalau kita lihat penjelasannya, ternyata, mohon maaf, di penjelasan kitab Adabul Mufrad itu adalah mendidik anak perempuan itu lebih susah daripada anak laki-laki. Susah bisa jadi dari masalah finansialnya, masalah pergaulannya, kemudian masalah sensitivitasnya. Masing-masing memang punya kelebihan dan juga kekurangan. Tetapi tantangannya memang sekarang demikian itu Bapak Ibu, masalah pergaulan, terlebih besok malam. Malam nopo? Malam bakar jagung. Kami juga, saya punya adik perempuan pun harus diwanti-wanti. Kalau keluar silahkan, tapi harus jam sekian harus sudah ada di rumah. Dan harus melaporkan. Ngapunten, Jogja sekarang ramai Pak. Macet. Nggak tahu. Alhamdulillah, ini belum ada tolnya. Kalau sudah ada tol, Jogja nanti jadi destinasi alternatif yang menarik. Ya. Kita mungkin kalau ke Jakarta naik tolnya dari mana? Jombor. Kalau dilihat nanti kan jadi Jombor Pak. Naiknya dari Jombor gitu. Langsung turun, tahu-tahu di Jakarta. Yang di Jakarta, dari sana naik tol, tahu-tahu turunnya di Jombor. Udah masuk Jogja. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, terkait nanti malam. Kalau misalkan kita tanya, Ustaz, boleh nggak kita itu ya senang-senang boleh, kita senang pun boleh. Tapi kemudian sebagai seorang muslim ada komitmennya dari seorang muslim. Senang boleh, kemudian tidak berlebih-lebihan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Tanda baiknya keislaman seseorang ketika dia meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. 4 hal yang disampaikan, perbuatan yang tidak bermanfaat, dalam penjelasan hadis di atas, adalah setiap yang diharamkan itu tidak bermanfaat. Berfoya-foya, senang-senang, tapi kalau mengkonsumsi yang diharamkan oleh Allah, maka tidak bermanfaat perilakunya itu. Jadi, kita fokus misalkan ke malam tahun baru besok malam. Yang kedua adalah, kullu makruhat, setiap yang berhukum makruh itu juga menjadi tidak bermanfaat. Makruh itu kan dekat dengan haram, dan makruh adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan kemudian dengan yang haram tadi, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada membuat konten di media sosial. Ketika ditanya agamamu apa, dia muslim tapi menjawab dengan agama yang lain. Artinya bermain-main. Maka kalau dia bermain-main dengan menyebut dia menganut agama yang lain, berarti baginya agama yang dia sampaikan tadi. Apalagi bukan dalam keadaan tertekan, bukan dalam keadaan terpaksa atau terancam. Maka orang yang kemudian yang bermain-main dengan agama Allah, Allah juga akan mempermainkan hidupnya.
Orang yang muslim, kita ngomong konteks muslim ya. Muslim atau muslimah yang bermain-main dengan agamanya, entah itu mengolok-ngolok sholat, membuat konten tentang sholat, tapi ujung-ujungnya adalah permainan. Hanya untuk membuat konten saja, agar viral. Kalau pelakunya tidak bertobat, maka Allah akan mempermainkan hidupnya. Orang kemudian bermain-main kemudian dengan Al-Quranul Karim untuk membuat konten. Maka juga Allah akan memberikan permainan bagi hidupnya. Dia dimain-mainkan oleh Allah. Termasuk juga kemudian orang yang bermain-main dengan agama Islam. Bermain-main dengan agama Islam. Pun demikian. Kecilnya di dunia, dia akan menjadi buah bibir bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Karena dia telah menghinakan Islam, maka Allah pantas menghinakan orang-orang ini jika tidak bertaubat. Karena ini sudah masuk dalam ranah agama. Ini yang diperingatkan untuk kita sebagai seorang muslim muslimah dan menjadi hak sebagai seorang muslim mengingatkan kepada muslim yang lainnya. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna. Ada la nafiyah. La diikuti dengan fi'il mudhari' a'budu. Menyembah. Kalau a'budu adalah aku menyembah. Abada ya'budu. Di sini menggunakan fi'lul mudhari' memberi makna sekarang ini saya tidak menyembah, nanti tidak menyembah, besok tidak menyembah, dan seterusnya saya juga tidak menyembah apapun yang sedang kalian sembah. Ma ini memberi makna banyak. Ma memberi makna syai'un. Syai'un itu sesuatu. Apapun yang kalian sembah dengan ma ini, terjemahannya ma, baik dia dari unsur batu, baik yang kalian sembah dari unsur pepohonan, atau ma ini adalah baik dia dari unsur bangunan, ya, atau tempat yang disakralkan, yang terlihat bisa dirasa dengan panca indera ataupun tidak, ma ini, maka Rasul tidak akan mengikuti apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka sembah. Kan dari orang-orang musyrik ini kemudian di antara mereka ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah malaikat, ada yang kemudian menyembah manusia, kemudian ada yang menyembah patung, kemudian ada yang menyembah pohon, dan bahkan ada yang menyembah matahari dan bintang. Apapun yang disembah oleh orang kafir Quraisy, maka ini tidak akan dan tidak pernah akan disembah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini menggunakan fi'il mudhari' a'budu dengan ta'buduna kalian. Berarti dengan ta'buduna kalian sembah, orang-orang yang dimaksud oleh Rasul itu berada di hadapannya. Maka tadi disampaikan itu adalah orang-orang pemimpin, orang-orang kafir Quraisy. Para pemimpinnya yang meminta Rasul itu 4 orang yang meminta Rasul sebagai delegasi daripada kabilah Quraisy. Mereka inilah kemudian mendapat jawaban dari Rasulullah SAW, tidak akan mengikuti permintaannya. Qul ayyuhan nabi li kuffari Quraisy, ya ayyuhal kafirun la a'budu alal itlaq. Saya tidak akan menyembah secara mutlak. Nah, ini memberi makna penegasan. Memberi makna bahwa dalam kondisi apapun saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Maknanya lagi bahwa sekalipun kalian mengancam saya untuk menyembah apa yang kalian sembah, saya tidak akan melakukannya. Sekalipun kemudian kalian sampai mengusir, bahkan sampai mau mengancam, mau membunuh, saya tidak akan melakukannya. Nah, ini menjadi komitmen, Bapak Ibu. Komitmen kita sehingga kita kemudian meminta kepada Allah agar diberi kesabaran, kekuatan, kekokohan, keimanan. Dan itu menjadi nikmat besar yang harus kita syukuri. Nikmat Islam, nikmat iman. Karena kita tidak bisa menjadikan orang lain beriman kecuali Allah memberikan hidayah kepadanya. Alal itlaq ma ta'buduna minal asnam wal ausan. Baik berupa patung maupun berhala, saya tidak akan menyembah. Baik yang berupa bentuk yang besar maupun kecil, tidak akan menyembah. Termasuk mengundi nasib dengan anak panah pun tidak mau menyembah. Tidak mau mempercayai. Kan mereka suka tatayur, ya, percaya terhadap burung gitu.
Kalau orang kafir Quraisy sebelum berangkat berniaga, burung kemudian dilepaskan. Kemana dia terbang? Kalau ke arah kanan, mereka senang. Keyakinan mereka kalau ke arah kanan terbangnya burung itu berarti membawa keberuntungan. Keberuntungan ditentukan dan diyakini dengan arah terbangnya burung ke kanan. Kalau burung yang dilemparkan itu terbangnya ke arah kiri, mereka percaya dengan kesialan. Dan mereka harus berniaga ke arah kiri gitu. Jadi keberuntungan dan kesialan itu bukan karena Allah, tapi diyakini karena burung tadi. Oleh karena itulah kemudian kita tidak boleh mempercayai suatu benda berdasarkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Allah SWT. Disamakan, dinisbatkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Falastu a'budu alihatakum bi ayati halin. Sama seperti yang tadi saya sampaikan. Dalam kondisi apapun, saya tidak akan menyembah Tuhan kalian. Bapak Ibu, ini yang Allah. Betapa Rasul itu mengajarkan pada kita komitmen, keistiqomahan. Qul amantu billah tsumastaqim. Amantu billah, saya beriman kepada Allah, tsumastaqim. Kemudian beristiqomahlah di atas keimanan itu. Bukan berarti orang beriman kemudian tidak diuji. Bapak Ibu, akan diuji. Akan diuji. Jadi surah Al-Ankabut ayat yang kedua, itu menggambarkan bahwa kita itu akan diuji atas dasar keimanan yang ada dalam diri kita. Allah memperlihatkan kepada kita, ini loh tingkat keimananmu, masa baru diuji masalah ekonomi, kemudian terus kamu melotek. Kenapa ini aku melotek? Kenapa ini melotek? Ini aku melipir. Melipir. Keluar daripada Islam, baru diuji ekonomi, baru diuji ini. Ya, itu memang semua dapat ujian dengan kadar dan ketentuan masing-masing. Baik surat Al-Baqarah 155, surah Yunus ayat yang ke-12, Al-Ma'arij ayat yang ke-19-20 itu menggambarkan, di antara surat yang lain, itu menggambarkan bahwa kita adalah manusia yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya kita saja, bukan kita, tapi yang lain juga diuji oleh Allah. Oleh karena itu, jadi ayat 1 dan 2 ini, wal ayah tashmalu kulla kafirin ala wajhi ardin. Alal wajhi ardi. Jadi ini kafirnya ini tidak hanya pada mereka yang ada di Makkah, tapi juga orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dimanapun mereka berada. Sikap kita adalah sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyontohkan sikap tegas. Dan ternyata setelah Rasul menjawab seperti ini, ya, menjawab dengan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, kan saat itu Rasul tidak kemudian terus diintimidasi. Tidak. Karena mereka paham, mereka mengajukan proposal kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar mengikuti keinginan mereka. Rasul tolak dengan baik dengan membacakan Al-Quran. Jadi mereka tidak kemudian mengintimidasi Rasul waktu itu. Cuman strateginya datang setelah beberapa sekian lama waktu, mereka membuat strategi dan juga strategi. Termasuk juga ujung-ujung dari strategi adalah rencana pembunuhan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang memiliki rencana pembunuhan itu adalah Abu Jahal. Itu Abu Jahal. Dia memiliki rencana pembunuhan. Jadi kalau secara ide, masalah ide-ide yang jenius tapi dalam hal kemaksiatan, itu Abu Jahal. Sebelum Abu Jahal, ada dua orang yang mengusulkan ide bagaimana menghabisi Nabi. Yang pertama adalah tangkap Muhammad, masukkan dalam kerangkeng, tinggalkan kerangkeng di padang gurun. Nanti Muhammad akan mati kekeringan sebagaimana para penyair dulu. Dulu ada penyair yang dihukum seperti itu. Disebutkan Umrul Qais. Umrul Qais adalah penyair. Kifanabki min dzikra habibin wa mangzili bisiqtili wa bainad dahuli fahaumali. Itu salah satu awal dari bait syairnya. Kemudian dibantah oleh yang lain. Kalau kalian menangkap Muhammad, ngerangkeng di padang gurun pasir, maka pengikut Muhammad akan datang dan menyelamatkannya, kemudian mereka akan menyerang kalian. Jadi ide-ide yang pertama gagal, tidak diambil. Muncul ide yang kedua, saya punya ide. Jadi dari mereka orang kafir Quraisy Makkah. Buang Muhammad di luar Makkah jauh-jauh sana, biar dia tidak pernah kembali dan tidak ditemukan oleh kabilahnya. Masih bisa dipatahkan. Dipatahkannya adalah kalau kita buang Muhammad sampai jauh tidak diketahui oleh kabilahnya, pasti pengikutnya akan mencari tahu di mana Muhammad berada. Dan itu akan ditemukan. Karena orang Arab juga punya kelebihan untuk menelusuri
gunung padang pasir. Kalau mereka menemukan Muhammad, dibawa pulang, kemudian mengumpulkan kekuatan dan menyerang kita, habislah kita. Gagal. Gagal idenya. Ide dari Abu Jahal ini yang diterima. Kumpulkan 17 pemuda, perwakilan dari 17 kabilah. Jadi kabilah kan banyak. Masing-masing kabilah mengutus satu orang pemuda yang pandai memainkan pedang. Apa gunanya? Sergap Muhammad, 17 orang ini masing-masing cukup mengayunkan satu kali pedangnya saja kepada tubuh Muhammad. Kita pandai pedang Bapak Ibu, pandai pedang. Ngapunten, pernah dengar kata kisos yang di Saudi, di Masjid Kisos niku dijitnya. Itu kalau eksekusi kisos, hukum pancung, itu berapa kali tebas? Kan sekali. Jadi kan? Tapi jangan ditiru. Tidak untuk ditiru, tapi untuk yang profesional dan berdasarkan dari keputusan pengadilan. Artinya kalau orang Arab sudah pandai pedang, kalau mengayunkan satu kali ayunan pedang kepada target, kira-kira bisa mati nggak dalam hitungan manusia, Pak? Bisa. Mau mereka itu badannya besar, tinggal mengayunkan, bisa gitu. Apalagi ini 17 kali. Nah, itulah kemudian perhitungan Abu Jahal yang diterima oleh orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Diterima. Kemudian juga dikepunglah Nabi Muhammad SAW oleh 17 pemuda tadi dan dipantau oleh senior-seniornya. Yang menjadi eksekutor kan pemuda, generasi muda. Seniornya itu ngawasi, mengarahkan. SC-nya, panitia pengarah, itu tetap mengarahkan. Yang kemudian dalam kajian sirah, Allah selamatkan Nabi Muhammad, kemudian sambil menaburkan pasir ke atas mereka, dan mereka ini 17 orang, serta semua orang kafir Quraisy yang menyergap Nabi Muhammad tidak melihat Nabi Muhammad telah keluar. Melainkan Nabi Muhammad telah diganti oleh Ali bin Abi Thalib yang tidur di ranjangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti kalau misalkan di depan kemudian ada operasi, zona operasi SIM, STNK, dan dengan cari pasir. Mana yang pasir? Biar saya tidak terlihat. Bukan. Kasusnya beda nih, beda. Nah, ibu bapak jamaah rahimakumullah. Maka apa sih faedah kalimat kul? Kul. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana ma'muran birrifqi wal lain fi jami'il umur. Meskipun Rasul itu kemudian menolak tawaran mereka, kata kul ya ayyuhal kafirun tetap disampaikan dengan baik. Dengan baik. Ya, persahabatan. Masa bersahabat kemudian tidak menuding-nuding orang yang dimaksud. Ya ayyuhal kafirun, tidak sampaikan. Nabi Muhammad menyampaikan dengan baik dan berbuat lembut dalam berbagai aspek dengan mereka. Wa mukhatabatun nasi bil wajhil ahsan. Bahkan Rasul menyampaikan dengan sikap yang baik dalam sebaik-baik bentuk penyampaian jawaban. Misalkan orang kan biasanya emosi. Kamu menghina saya ini masih bisa bekerja. Kamu ngasih saya makan kayak gini, emang dikira saya tidak bisa kerja apa? Oh, emosi kadang-kadang emosi. Di sini Nabi Muhammad SAW kemudian tidak emosi. Ya. Oleh karena itulah kemudian ini kita banyak belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap bisa menahan emosi, menyampaikan kebaikan dengan cara yang baik. Kebaikan kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik, dengan anarki, kemungkinan akan tertolak, Pak. Yang terkesan adalah sikap anarkinya itu, kekerasannya, bukan kebaikannya. Rasulullah SAW menyampaikan kebaikan kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun dengan sikap yang baik. Sehingga maka tadi saya sampaikan, mereka orang-orang kafir Quraisy waktu itu yang di depan Nabi tidak emosi juga. Karena Nabi Muhammad menyampaikan dengan baik. Inti dari jawaban Nabi Muhammad tersampaikan dengan baik dan diterima sebagaimana inti dari pesan tersebut disampaikan. Jadi tidak ada kemudian yang marah. Wala antum abiduna ma a'bud. Walastum antum madumtum ala syirkikum wa kufrikum abidinallah alladhi a'bud fa wallahu wahdahu la syarikalah. Wala antum dan kalian juga. Jadi selama kalian orang kafir Quraisy Makkah, selama kalian itu masih menyembah apa yang kalian sembah, ya, wala antum abiduna ma'abud. Selama kalian itu menyembah apa yang kalian sembah, maka selama itulah kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Gitu. Jadi orang kalau masih berbuat syirik, meskipun dia menyembah Allah, maka tetap tertolak penghambaan dia kepada Allah.
karena terkotori, dirusak dengan kesyirikan itu. Ngapunten. Orang kemudian memiliki satu keyakinan. Barang siji sing dirumat namanya apa? Barang siji sing dirumat. Jimat. Dia namanya jimat. Orang yang kemudian masih memiliki ritual, dia percaya pada satu tempat yang memberi keberkahan, kesehatan pada dirinya. Artinya adalah dia masih syirik. Sekalipun dia baca Quran, itu tidak melahirkan pahala. Dia sholat, tidak melahirkan pahala. Itu gitu. Kalau misalkan di daerah Pantura itu, ya kita harus menaruh apa sih? Menyembah satu pohon, kalau mau ada hajat, ya kesoannya ke pohon itu, Pak. Jadi biasanya di tengah sawah, di tempat kami namanya Punden. Dia di tengah sawah itu. Di situ katanya ada satu makam pembuka kampung. Jadi yang dilakukan adalah, kalau mau menikahin anak, ya ke sana lah, bawa makanan, taruh di sana. Minta nanti biar hajatannya itu berjalan dengan lancar. Paling tidak hujan deras, tidak ada angin ribut. Ya paling tidak saya nyumbang itu banyak, yang nyumbang itu banyak. Dan nanti untungnya situ. Selama dia melakukan ini masih mempercayai bahwa keselamatan, keberkahan hidupnya ditentukan dengan apa yang ada dalam pohon yang dia sembah itu, maka selama dia salat maka dia tertolak. Loh, jenengan kan masih percaya sama pohon di tengah sawah itu? Nggak apa-apa, saya cuma percaya kalau kadang-kadang. Tapi kan saya masih sholat, masih baca Quran, dia masih datang ke pengajian. Nggak bisa. Maka wala antum abiduna ma'abud. Jadi selama kalian itu masih percaya kepada selain Allah yang bisa memberikan pemberian sebagaimana Allah berikan, selama itulah penyembahan kalian terhadap Allah sebagaimana yang aku sembah, itu tidak akan melahirkan pahala. Maka syirik itu adalah menyekutukan Allah. Berarti orang ini menyembah Allah dan menyembah yang lainnya. Kalau orang kafir sama sekali tidak beriman pada Allah. Nah gitu. Dan kafir menjadi istilah yang besar, dia mengayomi banyak kelompok-kelompok yang ada di bawahnya, kelompok-kelompok kecil. Ateis ya termasuk kategori kafir dalam konteks akidah Islam. Orang kemudian yang menyekutukan Allah, musyrik, itu kategorinya adalah kafir. Kalau kita lihat dalam surah Al-Bayyinah juga demikian. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi musyrik itu bagian daripada orang kafir. Ini kemudian jamaah rahimakumullah, kita ketahui bahwa ayat 2 dan ayat 3 wahatanil ayatani tadullani ala ikhtilafil fil ma'bud, menyebutkan, mengabarkan kepada kita perbedaan yang disembah. Yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW itu berbeda dengan apa yang disembah oleh orang musyrik Makkah. Sudah beda. Nabi Muhammad SAW menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan orang-orang kafir Quraisy Makkah itu menyembah patung dan berhala dengan berbagai macam bentuk dan ukurannya. Tergantung dari kabilah mereka mau mengangkat patung berhala seperti apa bentuknya. Pan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'budullaha wahdahu wa hum ya'budunal asnama wal ausana wal andada wasyufa'a. Banyak bentuknya di sini. Ada patung, ada berhala, ada tandingan-tandingan Allah, ada sesuatu yang diyakini bisa memberikan pertolongan kepada dirinya. Itu syufa'a itu. Nah, ini maksudnya. Oleh karena itulah bahwa wa anal ma'na daf'an litikrari kama dzakara Jamaahsyari. Ayat 2, kemudian ada ayat 3, hampir mirip maknanya, itu memberi makna penguatan bahwa la a'budu fil mustaqbal ma ta'buduna fil hal. Wahai orang kafir Quraisy, jadi jawaban Nabi Muhammad, besok saya tidak akan menyembah apa yang sekarang ini kalian sembah. Jadi Nabi Muhammad sudah menutup pintu dan peluang, tidak ada celah bagi orang kafir Quraisy untuk menggoda Nabi Muhammad menerima tawaran mereka menyembah Tuhan mereka. Sudah tertutup, peluang itu sudah tertutup. Nabi Muhammad tidak memberikan celah sedikit pun. Sekarang dan yang akan datang, saya tidak pernah menyembah apa yang sedang kalian sembah. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Dalam surah disebutkan, sekalipun Nabi Muhammad menerima wahyu usia pinten? 40 tahun nggih. Dari 0, jadi sejak lahir nggih,
sampai usia 40 tahun, Nabi Muhammad tidak pernah berdiri di depan patung dan berhala, ataupun berhala. Nggak pernah. Itu nggak pernah. Jadi Nabi Muhammad, sekalipun bi'ah, lingkungan orang-orang kafir Quraisy di Makkah, mereka berdiri di patung berhala, kadang mengajak anak-anak mereka untuk melakukan hal yang sama seperti mereka lakukan, Nabi Muhammad tidak pernah berdiri di depan patung dan berhala. Itu Allah menjaga Nabi Muhammad itu sejak kecil, sejak beliau lahir. Itu terjaga. Itu dia kalau bahasa dalam tafsir adalah irhas. Irhas itu adalah tanda-tanda kenabian. Itu sudah sejak kecil. Nah, jamaah rahimakumullah, bagaimana kemudian dengan ayat yang keempat dan juga kelima? Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Mari kita lihat di sini. Ayat 4 dan kelima, wala ana. Dan begitu juga saya tidak abidun menjadi penyembah ma apa yang abadtum kalian sembah. Jadi Nabi Muhammad juga kemudian tidak memaksakan mereka untuk menyembah apa yang Nabi Muhammad sembah gitu. Tidak memaksakan karena hidayah itu datangnya daripada Allah. Kenapa Rasul tidak memaksakan? Karena Rasul tahu bahwa mereka itu adalah dengan sifat keras kepala yang tidak mau beriman, itu susah. A'anzartahum am lam tunzirhum fahum la yu'minun. Mereka tidak akan beriman. Sekalipun demikian, tapi tetap Rasul tetap menyampaikan wahyu Al-Quran yang diturunkan kepadanya, dibacakan juga kepada orang-orang kafir Quraisy. Itu kan tugas Nabi, tablik, menyampaikan. Adapun menerima ataupun tidak, itu hak prerogatifnya Allah. Karena hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita misalkan menyampaikan kebaikan sampai berbusa-busa, sampai mulut itu berbusa-busa misalkan, kalau yang menjadi mad'u, sasaran dakwahnya tidak mau beriman, kita kemudian tidak boleh marah, tidak boleh kemudian merasa rugi. Enggak, tugas kita memang menyampaikan. Sekalipun Rasul SAW itu pernah merasa, ya Allah, kan sudah saya dakwahkan, saya sampaikan wahyu engkau ya Allah kepadanya. Kenapa dari mereka satu pun nggak ada yang beriman ya Allah? Jadi Rasul merasa, ya Allah kok kayak gini balasan mereka. Sehingga Allah menenangkan, Muhammad, tugasmu hanya menyampaikan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Tugas kamu adalah menyampaikan. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang engkau kehendaki. Tapi itu adalah hak prerogatifku, yaitu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama misalkan saya atau Bapak Ibu menyampaikan kebaikan pada yang lain, tugas kita adalah menyampaikan. Karena itu sesuatu yang baik, sampaikan dengan cara yang baik, kemudian kita doakan bisa diterima dan dipahami dengan penerimaan dan pemahaman yang baik. Gitu. Kalau tidak sekarang dipahami, mungkin suatu saat akan dipahami. Oh, saya paham. Setelah 7 hari baru paham. Ya, baru paham kemarin. Kemudian baru ketawa dia. Padahal yang lain sudah ketawa seminggu yang lalu. Dia baru ketawa. Jadi terlambat. Ya alhamdulillah Allah berikan pemahaman. Wala antum. Dan juga demikian kalian juga. Dan juga kalian bukanlah abiduna, para penyembah. Ma apa yang a'bud, yang sekarang saya sembah. Jadi kalau di ayat 4 dan kelima, bedanya apa? Kalau yang ayat 2 dan 3 itu menjelaskan perbedaan yang disembah. Tapi kalau ayat 4 dan kelima ini adalah tadullannya ala ikhtilafi fil ibadati nafsiha. Menjelaskan terkait dengan perbedaan tata cara ibadahnya. Yang satu adalah ikhlas, Nabi Muhammad SAW ikhlas. Yang satu adalah dengan cara yang riya. Wa yara ba'duhum kazzamahsyari wa ma kuntu qattun fil hali aw fil madi abidan ma'abatum. Jadi Jamaah Sari berpendapat bahwa dari ayat 4 dan kelima ini menunjukkan bahwa baik sekarang ataupun yang sudah lampau, saya ingat gini, sekarang saya tidak menyembah apa yang kalian sembah dan yang akan kalian sembah kemudian selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini mau jelaskan terkait dengan masalah sifat penyembahan atau keadaan penyembahan. Kalau yang 2, 3 menjelaskan terkait dengan perbedaan yang disembah, kali ini adalah keadaan penyembahannya. Jadi Rasul SAW itu keadaan menyembah Allah dalam keadaan beriman, sedangkan mereka
yang musyrik ini dalam keadaan musyrik menyembah Allah. Kan musyrik tadi kita sampaikan mereka menyembah Allah dan juga menyembah yang lainnya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab bahwa yang menciptakan itu Allah. Jadi mereka juga kenal Allah. Sampai banyak hadis. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik, kalau tidak bisa ya diam. Jadi dikaitkan keimanan kepada Allah dengan hari akhir. Ada yang kemudian dulu ya, masa-masa awal dakwah Rasul, orang tahu Allah, orang itu mengenal Allah. Ya beriman pada Allah, tapi juga beriman pada yang lainnya. Mereka tidak beriman kepada hari akhir. Nggak mungkin ada namanya kiamat. Nggak mungkin kemudian nanti kita dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban. Nggak mungkin kemudian kita dituntut mempertanggungjawabkan terhadap apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Sebab tidak mungkin, tidak percaya. Maka orang yang beriman tidak boleh pilih-pilih. Dalam 6 rukun iman, tidak boleh hanya beriman pada 5, mengingkari 1, atau beriman pada 4 rukun, tapi mengingkari 2. Nggak boleh. 6 ya, itu dalam rukun iman. Bagaimana dengan ayat yang terakhir? Lakum dinukum waliyadin. Nah, lakum dinukum, bagimu agamamu, bagi kalian, agama kalian, waliyadini, dan bagiku, bagi Nabi Muhammad SAW adalah agamaku. Maka di sini, jadi dinun yang pertama itu beda dengan makna dinun yang kedua. Itu beda. Kita nunggu bel nggih. Lakum syirkukum, jadi lakum dinukum, bagimu agamamu. Agama yang dimaksud di sini adalah kesyirikannya atau kekufurannya. Dan bagiku agamaku adalah agama Nabi Muhammad SAW, adalah agama tauhid, agama ikhlas ataupun agama Islam. Sama maknanya sama. Jadi ya sudah, kamu kufur ya, bawalah kufur itu bersama kalian. Tak tingkatkan azan. Jamaah rahimakumullah, lakum dinukum waliyadin. Dikembalikan kepada keyakinan masing-masing. Rasul sebagai seorang utusan sudah menyampaikan yang hak kepada mereka, orang kafir Quraisy, tetapi mereka tetap tidak mau menerima, maka mereka akan bertanggung jawab terhadap pilihan mereka sendiri. Dan bagi Rasul adalah agama tauhid. Maka sama-sama, kalau kita lihat di terjemahannya, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamaku, untukmu agamamu, dan untukku agamaku.
Nah, agamamu ini, yang dimaksud dengan agamamu ini adalah kekufuran mereka dan kesyirikan. Sedangkan untukku agamaku yang kembali pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah Islam. Jadi ini kemudian menjadi pembeda antara kekufuran dengan keimanan, antara orang yang mukmin dan orang yang kafir. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan semakin menguatkan akidah kita. Terlebih Bapak Ibu, usia kita bertambah, semakin sepuh, itu ujiannya untuk menyimpangkan dari keimanan itu semakin berat. Apalagi kemudian orang yang, mohon maaf, sakratul maut, itu kan kemudian ada godaan khusus, ya, yang kemudian mereka menyaksikan, tapi tidak disaksikan oleh orang-orang yang sehat yang berada di sekitarnya. Maka selalu kita memohon kepada Allah, semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Adalah meninggal dalam keadaan beriman. Mugi-mugi bermanfaat dan ketemu di tahun depan. InsyaAllah tahun ke depan kita sambung lagi. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.